Nah, ini gambaran bahwa ternyata tugas, peran, dan fungsi yang kita fahami dari mulai rumah itu sangat berpengaruh terhadap peran-peran kita ketika kita harus menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Karena surganya dunia bukan kayak surga di akhirat. Tetap masih punya ujian dan cobaan untuk membuat kita ini layak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC yang berbahagia, yang tentunya mudah-mudahan insya Allah tetap bersemangat selalu. Senang sekali rasanya Zoma menyapa Mitra JC tentu bersama Bunda Fatia dalam program Teladan Muslimah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah mengizinkan kembali dan tentunya menyapa dengan salam rindu yang teramat rindu tentu dalam program Teladan Muslimah bersama dengan Bunda Fatia yang alhamdulillah sudah hadir di studio podcast GIC TV. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, dan mudah-mudahan kita sebagai muslimah Mitra JC tentu dalam pertemuan ini insya Allah Bunda akan memberikan banyak sekali nasihat dan tausiah dari Bunda untuk kita semua para muslimah pastinya terkait dengan jati diri kita sebagai seorang muslimah, eksistensi kita sebagai seorang muslimah, baik itu sebagai seorang anak maupun seorang istri dan juga seorang ibu. Dan tentu Mitra JC jangan lupa juga sebelum nanti Mitra menyaksikan tayangan ini, jangan lupa tayangan ini bisa Mitra JC bagikan atau share linknya kepada rekan-rekan Mitra JC ke grup atau komunitas yang insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaat dari membagikan link video ini. Baik Bunda, sudah hadir di studio GIC TV. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah Kak Zoma. Kak Zoma sehat? Masih sehat, tetap kan di GIC? Masih Bunda. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap seperti itu insyaallah. Amin insyaallah. Dan ini juga sebagai momen pengobat rindu kami Bunda terhadap siaran dan tausiah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya Bun ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertemuan yang insyaallah kita dapat banyak bekal nasihat dari Bunda. Amin amin untuk kita semua para muslimah. Iya, amin insyaallah. Baik Bunda. Iya. Baik, hari ini insya Allah ini udah di akhir tahun ya, 2004. Kita buka, Bunda akan buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa barik wa sallim. Apa kabar Mitra JIC? Kak Zoma juga subhanallah cukup lama kita tidak bertemu ya. Sungguh kangen. Bunda juga kangen. Mudah-mudahan rasa rindu dan kangen ini menjadi terobati insya Allah dalam rangka kita mensyiarkan dakwah, dalam rangka kita saling memberikan masukan yang bermanfaat bagi kehidupan kita insya Allah dan bagi kehidupan kita dalam berkeluarga. Mudah-mudahan mitra dan keluarga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sehat tetap tegakkan kesehatannya. Jadikan kesehatannya terus menerus dipertahankan dengan asupan makanan yang baik, halal dan baik, thayyibah. Dan mudah-mudahan yang sempit diluaskan, yang masih jauh Allah dekatkan semua kebaikan itu pada kita. Begitu amin. Baik Bunda. Iya. Dan tentu Bun tadi sudah Zoma izin spill dikit gitu ya Bunda tentang eksistensi muslimah. Memang di era digital saat ini atau mungkin sekarang ini ya Bun ya, peran apapun bisa dilakukan begitu ya Bun ya. Dan jangan sampai kita juga sebagai muslimah tentu harus tetap balik lagi, kalau bahasa Bunda adalah on the track gitu ya Bun ya.
terhadap bagaimana kodrat muslimah dalam pandangan Islam. Seperti apa sih Bunda seharusnya kita menjalankan peran-peran di kehidupan kita? Iya, baik Azoma, terima kasih. Ya, Mitra Jaisi rahimakumullah. Perempuan atau wanita atau dalam Al-Quran An-Nisa ya, itu sesuatu atau makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah itu berpasangan dengan laki-laki, dengan rijal. Kalau mukminin jadi mukminat ya, muslimin jadi muslimat. Itu adalah yang mengisi bumi ini adalah dua itu aja, dua jenis kelamin itu. Kalau berhubungan dengan muslimah, dengan mukminah, maka kita coba merujuk yang khusus aja di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Ya, Mitra kalau sempat bisa lihat Al-Quran di rumah masing-masing, di ruang dengarnya. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah, dan ini sebenarnya wahyu ini untuk istri-istrinya. Tetapi karena Al-Quran ini adalah bukan hanya untuk perorangan atau pada waktu masanya atau pada waktu zamannya, tapi Al-Quran adalah up to date sepanjang zaman gitu ya. Maka ini juga menjadi panduan kita, dan para ulama juga memberikan banyak penjelasan, syarah dan penafsiran ya tentang ini. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah memberikan satu bahasa kepada kita tentang perempuan, tentang istri Nabi, tentang para sahabiat, tentang kita hari ini yang mencoba untuk menguswah kepada Rasulullah dan mengkuduah kepada istri-istri Rasulullah dan para sahabiat. Waqarna itu memakai bahasa waqarna, Kazuma. Waqarna, kalau ulama Basrah, ulama Kufah dan ulama Madinah, sebagian ulama Kufah mengatakan waqarna itu berdiam dirilah kamu di dalam rumah, jangan pindah. Berluas-luaslah kamu di dalam rumahmu, jangan berpindah tempat. Tetapi menurut ulama Basrah dan sebagian ulama Kufah mengatakan bukan waqarna, tapi waqirna. Waqirna artinya jadilah wanita yang tenang, jadilah wanita yang yang tenang, yang penampilannya lembut, yang nyaman gitu ya, waqirna. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dua kata ini, qarna dan qirna, itu yang satu menyatakan tinggallah di rumah dengan leluasa, dengan tenang, yang satu adalah menjadilah wanita yang tenang. Maka dua-duanya harus diikuti, dua-duanya harus diambil menjadi sebuah kepribadian, menjadi sebuah menjadi sebuah sikap, sebuah akhlak bagi setiap mukminah, bagi setiap muslimah. Tidak boleh diambil satu yang lainnya. Pengen tetap di rumah aja, tapi tidak tenang, pengen tidak berkeluh kesah dan sebagainya. Itu Syekhul Islam kita mengatakan seperti itu. Iya, Bunda. Nah, oleh sebab itu, waqarna fi buyutikunna ini Allah memperkenalkan tidak dengan tidak dengan ibqaina atau ibqaina atau ilzamna atau ihtasibna. Enggak pakai bahasa itu. Itu artinya tuh dalam bahasa Arab tiga-tiganya berarti tinggallah di rumah aja. Tinggallah di rumah gitu. Jadi secara gamblang ya. Gamblang aja, nggak ada kiasan. Pokoknya tinggal aja di rumah udah gitu. Tapi Allah memberikan atau menjelaskan bahwa pakai bahasa waqirna. Artinya tetaplah kamu tinggal di rumahmu. Ya. Dengan kenapa kalau tinggal di rumah? Tetaplah di rumah menjadi kenyamananmu. Menjadi jauh dari keresahan, jauh dari keluh kesah, kan gitu. Makanya tambah waqirna tadi, tetaplah kamu menjadi wanita tenang di dalam rumahmu. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa rumahmu itu tempatmu yang buat kamu tenang gitu loh. Ketika ada di rumah, lapang hatimu, lapang pikiranmu, jauh dari stres gitu kan, jauh dari keluh kesah, segimanapun repotnya dalam rumah.
gitu ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu diposisikan oleh Allah, oleh syariat, oleh Islam, bahwa rumah tangga ini adalah menjadi sesuatu yang sangat punya keterikatan dengan dirinya. Rumah itu adalah menjadi satu ikatan yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah ada halangan dengan dirinya. Makanya sini waqarna fi buyutikunna, di dalam rumah-rumahmu wanita. Padahal pada sejatinya kan rumah itu, kalau dalam hadis Rasulullah, dalam Al-Quran kan di dalam surah Al-Ahzab ayat 53, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyya illa ayyudzana lakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah Nabi, rumah-rumah Nabi, kecuali dengan izin kalian, dengan izin Rasulullah untuk kalian masuk. Artinya kan dalam bahasan itu, rumah itu sejatinya kan yang menyediakan suami, ya kan? Dikasih suami, dikontrakkan oleh suami. Artinya suami menanggung nafkah rumah dan nafkah ekonomi, tanggungan suami itu. Tetapi ketika bicara waqarna fi buyutikunna, sebenarnya rumah Nabi itu adalah rumah yang diperuntukkan untuk ditinggalkan oleh istri-istrinya, supaya dia tenang di dalamnya, supaya dia tidak lelah di dalamnya, supaya dia bisa beraktivitas yang bagus di dalamnya. Karena semua sejatinya kalau di rumah itu sudah oke, Kak Zoma, di rumah itu sudah nyaman, dirinya sudah selesai dengan dirinya seorang ibu, dia akan memberi kenyamanan kepada yang lain, terutama kepada orang yang dia cintai, kepada pimpinannya, suaminya, kepada anak-anaknya, kepada cucu mantunya, mungkin keluarga besarnya musyawarah, kepada besan, kepada dan sebagainya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang perempuan, seorang wanita itu dasarnya aktivitas awal dari sebuah penciptaannya adalah rumah. Ya, dia menjadi ikatan, penyandaran ini menjadi ikatan yang tidak pernah terputus, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di jannah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan mitra Jaisi rahimakumullah, penyandaran ini seorang wanita dengan rumahnya itu banyak di beberapa hadis. Ada 4 ya, selain dari Al-Ahzab ya. Ada di dalam surah Yusuf, itu ayat di dalam surah Yusuf ayat 23. Di situ dikatakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Itu ketika Nabi Yusuf digoda ya oleh istrinya, oleh ibu angkatnya, ibu asuhnya. Hai wanita, atau dalam bahasanya ya Zulaiha, ya, yang tinggal di rumahnya, huwa fi baitiha, di rumahnya dia, ya. Dan Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya, istrinya Abdul Aziz ini, kemudian menggoda untuk menundukkan Nabi Yusuf kepada dirinya. Itu baitiha. Ya, dalam kisah yang lain. Atau dalam yang lain dikatakan dalam surah Al-Ahzabnya 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Nah, fi buyutikunna. Wadhkurna, dan berzikirlah kamu, dan ingatlah selalu kamu, dan tumbuhkan selalu zikrullahnya kamu kepada Allah dalam konteks atau dalam aktivitas apapun, di mana mayutla yang kamu baca, yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, yang ada dalam hatimu, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, itu yutla ya, tilawah. Fi buyutikunna, di dalam rumahmu. Kembali fi buyutikunna, disandarkan lagi gitu lah. Dan kemudian di dalam surah At-Talaq ayat 1 tentang masalah tolak lah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Ketika seorang laki-laki itu menceraikan istrinya, la tukhrijuhunna, jangan mengeluarkan dia, mengusirnya, fi buyutikunna, dari rumah-rumah mereka. Sandari lagi kepada rumah mereka ya, walaupun itu sudah bukan lagi istrinya. Nah, ini menunjukkan, memperkuat bahwa
syariat ini menunjukkan, menginginkan bahwa memang poros dan sentra dari aktivitas wanita, kalaupun nantinya dia punya banyak keahlian, punya banyak kemanfaatan di masyarakat, itu semua berawal dari rumah. Berawal dari konsep dirinya, pemahaman dirinya, keyakinan dirinya, keimanan dirinya, sehingga dia tahu peran dan fungsi dirinya di dalam rumahnya. Tetapi ada, mitra, di dalam surah An-Nisa ayat 15, itu Allah tidak menyandingkan rumah itu dengan wanita ya, sampai dikatakan di sini dalam satu ayatnya, bagi wanita yang melakukan perbuatan fahisyah, surah An-Nisa ya, kemudian dia melakukan perbuatan keji, hendaklah dia itu ada 4 orang saksi ya bahwa dia melakukan itu, kurunglah dia, famsikuhunna fil buyuti, di dalam rumah-rumah. Jadi bukan di dalam rumah mereka atau rumah kamu, bukan. Ini menurut para ulama mengatakan Allah tidak menyandarkan rumah itu kepada rumah mereka yang berbuat fahisyah karena mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, perbuatan perselingkuhan, perbuatan yang menodai ya kesucian daripada keluarga dan wanita itu serta keluarga besarnya. Nah, ini ketika seseorang ingin menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang apa namanya, yang tahu mana prioritas, mana yang memang harus didulukan, maka awalnya adalah dia harus tahu bahwa wanita itu adalah punya keterikatan yang luar biasa dengan rumah suami atau rumah yang diberikan oleh suaminya. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis kan, wal mar'atu ra'iyatun ya. Wanita itu adalah ratu, pemimpin fi baitihi, di dalam rumah suaminya, wa waladiha, wa fi baitiha wa waladihi, di dalam rumahnya dan juga dia mengurus anak-anaknya, anak-anak suaminya. Nah, kemudian di situ ada satu lagi, wala tabarrujna, jangan bertabarruj. Kalau dalam konteks umum bertabarruj itu jangan bergaya hidup. Kan hari ini ada gaya hidup western, ada gaya hidup ketimuran. Nah, jangan blok barat dan yang blok timur. Wala tabarruj ini jangan berakhlak hidup, berpola hidup, bergaya hidup. Ya. Atau dalam konteks yang lebih mengerucut lagi, jangan berhias. Gitu ya. Jangan berhias, jangan berpenampilan, jangan hedon. Yang itu adalah berpenampilan, berhias, berhedon ketika keluar rumah terutama seperti layaknya orang-orang jahiliyah yang dulu. Karena mereka nggak ngerti fungsi rumah, iya kan? Makanya nggak jelas kalau ke rumah tuh mereka itu memakai kalung di kaki sampai kertok, narinya juga begitu. Ketika jalan, oh ini ada wanita nih yang cantik sedang ini, gitu kan dalam Al-Quran seperti. Jangan seperti itu berpakaian. Kita akan bahas itu nanti ya. Jadi jangan berhias, jangan melakukan satu akhlak, satu gaya hidup, sesuatu sikap, apalagi ketika keluar rumah dengan berpenampilan seperti penampilan orang-orang jahiliyah terdahulu. Seperti itu. Karena ketika bicara berhias, wanita itu suka berhias ke Zoma, ya kan? Emang fitrah nalurinya ya, senang dengan berhias. Makanya kan Rasulullah memberikan gambaran kepada perempuan, dia boleh berhias tapi di dalam rumah dengan kepada suaminya. Iya, Bun. Itu tandanya karena memang wanita fitrahnya gitu. Cuman hari ini kan beda. Iya, Bunda. Sehingga kata para ulama, kenapa ini dilarang bepergian, sering keluar rumah? Karena kalau keluar rumah cenderung berhias perempuan itu gitu loh. Yang berhias yang melampaui batas syariah. Apalagi keluarnya tanpa keperluan gitu kan. Iya, Bun. Nah, artinya ada dua, waqarna, tetaplah kamu di rumahnya, atau jadilah kamu wanita yang tenang. Fi buyutikunna, di dalam rumahmu yang utama. Artinya bahwa rumah itu adalah sesuatu yang tidak terkait dengan fungsi dan perannya sebagai tadi ibu, istri dan anak.
Wala tabarrujna, jangan bergaya hidup, bersikap hidup dengan sikap hidup yang jahiliyah seperti zaman dahulu. Jadi jahiliyah itu dari dulu udah ada ya. Kalau sekarang karena kata orang modern ya jahiliyah modern, dulu karena ulah zaman kuno gitu. Tapi tetap aja zaman dulu juga modern juga kata zamannya ya. Gitu seperti itu. Jadi itu ketika kita mengambil ayat yang 33 surah Al-Ahzab ini, maka kesimpulannya seperti itu, bahwa pertama kita punya sikap atau kita punya konsep hidup yang harus ditekankan dalam diri kita, bahwa rumah adalah tempat kita menetap yang paling aman. Kan betul ya Kak Zoma ya, kalau habis keluar itu kan kalau sampai rumah itu kayaknya aduh bebas gitu kan. Menetap ya, yang mengandung makna apa di situ? Ada keleluasaan kita, ada kemerdekaan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di luar, yang mungkin kita santai atau apa, istirahat ya. Ada ketenangan karena kita bisa istirahat. Iya, Bun. Bisa terhindar dari terik matahari, bisa keluar dari mobile rutinitas hari-hari yang membuat kita itu Kak Zuma, kalau karena ini keluar dari rumah kan punya kegiatan, punya aktivitas, sampai rumah itu rasanya seperti itu ya. Makanya tidak boleh ada keluhan, tidak di rumah itu jadi tidak ada kerisauan, tidak ada keluh kesah, tidak ada resah, tenang gitu loh ya. Kemudian bahwa rumah kita, kalau ada orang hari ini mengatakan ngapain di rumah gitu kan, di rumah itu kayak pembantu aja, itu tugasnya pembantu kalau di rumah gitu ya, nggak usah sekolah lah kalau mau hanya di rumah aja, kan ada bahasa begitu ya Kak Zoma ya. Wanita tuh nggak usah sekolah, kalau akhirnya juga cobek-cobek juga, panci-panci juga yang dipegang gitu kan. Nah itu tidak, mau dia itu nanti punya khadimat, mau dia itu kaya, dia bisa orang lain yang mengerjakan apapun tugasnya selama dia tidak ada atau dia ada atau dia tidak memiliki itu semua, tetap memang waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Di rumah saja juga nggak boleh bertabarruj, gitu loh ya, harus seperti itu. Jadi sandarannya itu tetap dalam kondisi apapun kita punya pemahaman dalam syariat Islam itu seperti itu ya. Kemudian yang seterusnya adalah tetaplah di rumah, jangan berhias, jangan berhedon, jangan menampakkan sesuatu yang membuat izah kita itu sebagai seorang yang beriman itu sebagai wanita yang sederhana, sebagai wanita yang tawadhu, sebagai wanita yang terhormat ya, yang harusnya dijaga dengan menjaga dengan keimanannya, dengan kesederhanaannya, tetap itu harus dijaga. Jangan lakukan pola hidup yang jahiliyah itu seperti hari ini yang banyak terjadi di luar sana. Seperti itu. Baik Bunda, sepakat ya Bunda, memang bertabaruj ini menjadi persoalan yang bagi muslimah ini ada aja gitu ya Bun ya, trennya, bahasanya. Sekarang kita kenal mungkin namanya flexing ya Bun ya, dikit nampilin apa yang dimiliki. Flexing namanya flexing. Iya. Jadi memang berfoya-foya dengan apa yang dimiliki begitu ya Bun ya. Dan lagi-lagi memang kalau misalnya kita kembali kepada figur-figur muslimah yang memang kita lihat dengan kesederhanaannya begitu ya Bun ya, dengan luar biasa eksistensinya, bahkan kita ingin belajar dan iri gitu ya Bun ya rasanya terhadap figur-figur muslimah yang kita lihat. Nah Bun, semestinya Bun bagaimana, karena kan eksistensi muslimah saat ini ada yang mungkin pekerjaannya seorang guru begitu ya Bun ya. Bun, saya harus bekerja dengan kondisi keluarga yang seperti ini, saya terpaksa harus meninggalkan rumah supaya kehidupan keluarga saya terpenuhi. Seperti apa Bunda dalam pandangan Islam? Rasulullah ketika ayat ini turun, ayat hijab ini kepada istri-istrinya, Rasulullah pernah berkomentar ini ya, tapi ini diriwayatkan oleh Ibunda Sayyidah Aisyah ya. Kata beliau, pada waktu itu setelah turun ayat waqarna fi buyutikunna,
saudah itu keluar juga itu pakai hijab, tutup gitu. Cuman memang saudah itu perawakannya gede, perawakannya tinggi besar. Sehingga tidak samar lah bagi sahabat-sahabat ya, bagi tetangga-tetangganya bahwa itu adalah saudah gitu. Dikenal gitu. Ketemu dengan Umar. Umar kan memang orangnya tegas ya. Kamu saudah itu saya kenal kamu walaupun kamu ditutupi. Ngapain kamu keluar, kan nggak boleh keluar. Pokoknya diceramahin sampai cepat-cepat pulang sambil nangis itu saudah gitu ya. Pada suatu hari malam kebetulan Rasulullah lagi ada di rumahnya Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha dan beliau sedang makan malam, masih ada daging sama tulang di tangannya gitu ya, lagi makan malam kebetulan disediakan daging oleh Bunda Aisyah. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngadu sambil nangis, aku tadi keluar. Setelah keluar, aku ketemu Umar ngomong ini, ngomong itu, tapi aku pulang, dia bilang gitu ya. Kan maksudnya, kenapa keluar? Kan kamu nggak boleh keluar, menurut Al-Ahzab ayat 33 ini. Kemudian Rasulullah diam sebentar, lalu kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah lalu menjawab begini, Innahu qad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Hari ini sesungguhnya kamu diizinkan untuk keluar dari rumahmu lihajatikunna, untuk keperluanmu yang kebutuhan hidupmu dan tentu yang sesuai dengan syariat. Jadi innahu qad udhina lakunna an tukhrajna lihajatikunna. Boleh keluar rumah selama itu untuk memenuhi keperluanmu dalam berkeluarga. Ya, Bunda. Ini di situ ada lihajatikunna, berarti keperempuan ya. Bukan ke laki-laki karena memang ini kasusnya perempuan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun wanita ini, kita ini fokus dan sentranya adalah rumah, tetapi kebutuhan sebagai perempuan, sebagai fungsinya dia sebagai seorang ibu, fungsinya dia untuk mungkin harus keluar, dia harus ke pasar ya, itu yang rutin tuh. Atau untuk keperluan anak-anaknya mungkin ke rumah sakit ya kan, untuk keperluan umpamanya tadi ekonomi, suami dalam keadaan sakit, suami mungkin tidak tercover apanya, daripada meminta dia punya keahlian lalu dia lakukan itu dan dia harus keluar rumah. Ketika itu untuk kebutuhan dirinya dan itu tidak untuk berdoa, tidak untuk dosa, dengan niat yang benar keluar rumah itu lihajatikunna, untuk keperluan keluarganya, maka itu dibolehkan. Ya, gitu ya. Jadi waqarna fi buyutikunna itu ada ada sesuatu yang masih membolehkan kita keluar. Ya seperti kita hari ini kan keluar rumah. Betul. Ya kan ya. Makanya salah satu dari mengapa harus menetap di rumah gitu ya. Lalu ada terakhir, nanti kita akan bahas itu, bahwa wanita yang sudah tahu dirinya, fungsinya ketika dia di rumah, ya, Bunda, tahu dapur kasur sumber jemurnya, ya kan, tahu bagaimana mengurus fokus suaminya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan rumahnya yang harus selalu bersih dan sebagainya, gitu ya. Ketika itu terlihat oleh tetangganya, oleh apanya, kemudian dia keluar untuk memberikan bersharing, memberikan manfaat bagi umat, maka ketika itu bersumber pemahamannya dari rumah, maka ketika dia keluar rumah itu akan bermanfaat juga di luar rumah dirinya. Gitu. Ada kemanfaatan, manfaat buat keluarganya yang tadi membutuhkan kayak Kak Zoma, dan bermanfaat buat umat. Gitu ya. Karena memang orang-orang yang fokus untuk membahas bagaimana wanita yang sejati itu hari ini tuh sedikit. Sedikit kan ya, sehingga dengan sedikitnya para wanita ini yang faham, dia harus diberikan supaya punya pemahaman yang banyak, sehingga dia bisa tahu bagaimana sejatinya seorang muslimah, seorang mar'ah itu. Ya, Bu. Seperti itu.
Iya Bunda. Jadi ini menjawab ya Bunda pertanyaan. Memang muslimah saat ini dengan segala profesinya, baik sebagai anak, ibu dan juga sebagai istri begitu ya Bunda, tidak melupakan tugas utamanya. Betul. Yaitu tadi ada yang memang di rumah ini menjadi satu hal yang harus diurusi dalam tanda kutip, tidak hanya menjadi urusan domestik saja begitu ya Bun ya, tetapi di dalam rumah ada ketenangan. Kalau ada satu ungkapan gitu ya Bun ya, memang kita kembali ke rumah itu bukan rumah dalam bentuk fisik rumah ya Bun ya, artinya memang ibu yang kita kembali ketika ke rumah itu adalah yang meneduhkan, menyejukkan gitu ya Bun ya, menghangatkan suasana sehingga penatnya di luar berasa luntur lelahnya ya Bun ya, ketika kembali ke rumah. Rumah itu bagi wanita yang soleha, kenapa dia harus menetap di rumah? Dia tahu peran fungsinya, tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi gitu ya di rumah yang itu. Ketika dia tahu bahwa fungsi tauhid dan keimanan dia itu benar-benar pahalanya itu lebih banyak di rumah. Maka ketika dia banyak di rumah untuk itu juga bagian dari sebuah ibadah Kak Zoma. Bagian dari sebuah ketaatan dirinya sebagai istri, sebagai anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu. Nah, ketika dirinya tahu, visi misi hidupnya dia tahu, walaupun dia keluar, walaupun dia ada di dalam rumah, itu memberi satu vibrasi ya, atau mungkin satu cahaya yang terpendar kepada orang-orang yang ada dalam rumah dalam arti sempit itu, dan juga nanti akan terpendar menjadi bermanfaat bagi peradaban, ya kan? Rumah ini kan, negara ini kan juga rumah, iya kan? Al-mar'atu imadul bilad, kan gitu, pokoknya ya. Wanita itu kan tiang gitu ya, tiang negara, tiang peradaban artinya. Artinya ketika di rumah dia sudah pandai, dia akan tahu bagaimana dia juga ingin orang lain, ingin saudara-saudaranya di sana di luar yang nggak paham, yang nggak sempat, yang nggak mengerti, dimengertikan. Jadi rumah di sini, rumah yang bukan dinding betul, nggak ya bentuk kan? fisik saja, bukan fisik, tapi rumah dalam konteks di mana ayat-ayat Allah, ya. Kalau Islam itu sebuah rumah Islam itu ada di dalam hati setiap wanita, gitu loh. Sehingga apapun yang dia fahami tentang dirinya, tentang syariat, bagaimana contoh-contoh para sahabiat, Ibu Khadijah salah satunya, dengan perannya yang berbeda ya, Ibu Siti Aisyah, dia menjadi tahu bahwa rumah dalam konteks tadi yang sempit itu bukan itu. Hari ini kan orang memandangnya khadimat itu, kalau saya nyapu hanya dapur kasur sumur jemur itu pembantu juga bisa saya ini. Bukan itu. Ada nilai yang mentransendensi gitu loh. Apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada ketaatan di situ. Karena ada sebuah nilai yang dia yakini dari syariat bahwa bahkan bisa nilainya lebih daripada ke haji atau ke umroh ketika kita membangun sebuah peradaban. Dan rumah itu dalam arti bukan sempit, rumah itu adalah miniatur dari sebuah peradaban yang luas. Al-ummu madrasah, itu kan? Al-ummu madrasah. Atau bahkan ada yang mengatakan ini kata ulama, yang mengatakan hadis, ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu kan bukan telapak dalam arti sempit. Betul Bun, bukan di bawah kaki. Bukan di bawah kaki, tapi langkah-langkahnya. Asar-asar sujud dia, langkah-langkah dia itu memberikan nuansa. Kalau kata Rasulullah itu baiti jannati, home sweet home. Saking dimuliakannya disebutnya 3 kali ya Bun ya, untuk dimuliakan. Itu ummuka bagi seorang ibu kan. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang yang tidak suka terhadap syariat, bagaimana Islam mengatur kita, ya termasuk orientalis juga gede-gedein ya gitu ya, bahwa wanita itu kayak haram gitu ya, ditaruh di sini, tinggal ini, kayaknya banyak banget aturannya dan sebagainya. Dia nggak paham. Kan konsep syariah itu kan didasarkan kepada konsep berakidah kita kepada Allah, loyalitas pada Allah. Tadi ketaatan ya. Dia nggak paham, dia karena dia syahwatnya diumbar,
merasa pengen bebas dan sebagainya, melihat orang yang di sana, dia menganggap oh itu terlalu ketat. Kayaknya perempuan itu disekap. Siapa bilang disekap? Ya kan? Nggak ada yang bilang sekap. Kalaupun itu ada rambu-rambu yang luar biasa, rumah karena untuk melindungi kita. Betul. Untuk menjaga marwah kita. Ya. Ketika kita melakukan aktivitas di rumah bahkan di luar rumah, itu karena kita memang taat sama Allah. Dan ketika taat dengan Allah di dalam rumah itu support sistemnya terbangun ya Bun ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan punya dorongan motivasi, penguat, kebersamaan. Tujuannya apa? Tujuannya lillahi ta'ala. Dan di rumah wanita ini bisa mengajak bukannya jannah di dunia, sukses di dunia saja, tapi juga jannah di akhirat, wa qina adzabannar. Betul. Seringkali Zoma kalau ngeliat figur muslimah ya Bun ya, ini mungkin kayak juga Bunda ya, agendanya banyak di luar. Sampai rumah tetap harus ngurusin rumah. Betul. Ya Bun ya, ketemu sama cucu-cucu juga ya Bun. Betul. Ya. Ternyata setelah ditelisik, oh ya support sistemnya terbangun karena tujuannya sama begitu ya Bun ya, di dalam rumah itu. Iya. Jadi kalau kita bicara rumah bukan dalam arti sempit. Tidak ada seorang perempuan yang kekurangan pekerjaan, atau tidak ada seorang perempuan yang mati gaya. Hatta sekalipun dia tidak sehat, hatta sekalipun dia apalagi masih muda kayak Kak Zoma ya, hatta sekalipun dia sudah tua seperti Bunda begini. Jadi ada support di dalam diri bahwa apapun yang dia lakukan ketika dalam rumah bahkan berimbas vibrasinya keluar rumah. Hanya satu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu ketika terbersih atau terekam dalam dirinya, dia tidak ingin yang Allah kumpulkan di dunia di dalam rumahnya yang kecil sebagai miniatur dari sebuah peradaban yang besar. Allah berikan dia jodoh, Allah kasih dia anak, Allah kasih dia cucu, mantu, ya. Dia tidak akan mau berpisah. Walaupun maut mungkin memisahkan antara dunia syariat hari ini dengan dunia akhirat. Tapi dia punya tadi support orientasinya atau mentransendensinya itu adalah kalau hari ini aku berkumpul, ditakdirkan Allah untuk berkumpul dengan semua anak-anakku, maka ya Allah, aku bekerja hari ini untuk mereka. Aku lakukan tawafku dapur kasur semur jemurku. Aku lakukan sa'iku dari rumah ngantar anak dari rumah ini pulang lagi balik ke pasar, terus dilakukan berulang-ulang dalam rangka supaya aku juga diridhoi olehmu. Supaya apa yang engkau kumpulkan di dunia ini bersama orang-orang yang aku cintai, engkau juga ridho mengumpulkan kami di jannah. Amin ya Allah. Itu ya. Jadi rumah itu buat Islam, buat syariat yang diajarkan kepada kita dan contoh Rasulullah. Bagaimana pedulinya Rasul dengan Fatimah dan istri-istrinya, dengan Hasan dan Husainnya. Karena beliau tahu, beliau tidak ingin terpisah. Iya. Makanya memang ada usaha yang dilakukan ya Bunda. Dan usaha itu tentunya menjadi doa dan harapan agar dapat terkumpul kembali tidak hanya di rumah dunia saja tapi juga di rumah akhirat nanti. Home sweet home-nya Rasul tuh begitu kan Zoma. Jadi jadi buat kita rumah itu adalah sebenarnya sama dengan membangun sebuah peradaban negara yang besar. Jadi selain memang kita punya transendensi ukhrawi, al-inabatu ilal darul khulud, di dunia sukses juga. Itu adalah membangun generasi ke depan. Itu di tangan siapa? Di tangan seorang ibu. Ya, di tangan seorang ibu yang tangannya, kata-katanya yang tadi dikatakan wadhkurna, ya. Ma yutla fi buyutikunna. Dia dimulai membumikan ayat-ayat Allah di dalam rumahnya, dengan zikirnya, dengan doanya, ya, dengan ibadahnya, dan seterusnya gitu. Di dalam rumah-rumahnya itu sedang membangun sebuah peradaban di masa depan sebenarnya. Karena anak-anak kita itu kan bicara nanti menjadi anak-anak masa depan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Yang insya Allah akan menjadi
Bukan persoalan oh nanti punya jabatan ini itu mah urusan yang ini ya. Nanti itu akan mengalir sebagai sebuah amal jariah buat kita. Ya, setuju. Itu makanya menjadi satu kebahagiaan bagi Rasul dan bagi para sahabat di zamannya ya, sabiqunal awalun. Ketika anak-anaknya semua anak-anak yang soleh. Ketika anaknya semua terbingkai, berada dalam bingkai akidah Islam, syariat Islam. Ya. Itu karena memang jaminan syafaatnya itu ketika sama-sama berakidah, sama-sama punya visi misi yang sama, yaitu anta maqsudi wa ridhaka matlubi, gitu kan ya. Dia menjalankan segala sesuatu ubudiyah dari segi yang ritual sampai kepada ubudiyah sosial itu, dia menyadari kehambaan dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba yang melakukan segala sesuatu apapun bentuknya itu hanya untuk mencari ridha Allah melalui syariat ini. Masya Allah ya Bun ya. Iya. Kalau di Tasik memang di bredel gitu ya Bun, pasti di breakdown satu-satu ya. Satu-satu tuh Masya Allah memang Islam tuh saking memuliakan perempuan sedetail itu ya Bun ya, bahkan untuk urusan rumah, untuk urusan berpakaian dan lain-lain gitu, sehingga memang mungkin orang-orang yang memang mengatakan seperti terkekang, seperti terhimpit, seperti tidak bebas gitu ya. Padahal jauh di kata-kata itu ya Bun ya, sangat amat dilindungi keberadaan seorang wanita. Kalau bagi orang yang beriman, bagi wanita yang paham Kak Zoma, yang punya paradigma yang baik, akidahnya baik, apa yang dilakukan dirinya berdasarkan syariat itu adalah kebebasan yang luar biasa. Karena tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa mengendalikan seorang muslimah yang lahir, yang beraktivitas untuk ketaatannya kepada Allah, kecuali Allah yang menghentikan. Ya nggak boleh gitu ya. Iya kan, bahkan Rasulullah aja, sahabat aja nggak suka tuh ngelihat istrinya pada sholat subuh gitu berjamaah gitu. Tapi Rasulullah bilang jangan larang istrimu kalau tidak ada fitnah untuk dia ikut sholat di masjid. Ya kan? Karena jadi orang yang paling merdeka itu, orang yang paling bebas itu sejatinya adalah wanita yang tahu tugas, peran dan fungsinya. Ya sih Bun. Sesuai dengan karena pasti wanita-wanita yang yakin segala takdir dan kehendak Allah dalam kehidupannya semua yang terbaik ya Bun ya. Jadi memang tenang itu akhirnya didapatkan ketika semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku ini sejatinya kan fana, tidak ada. Maka ketika ketenangan dalam rumah tangga, walaupun hakikatnya kan ada ujian dan cobaan ya. Ya enggak, walaupun tenang tuh ada ujian dan cobaan. Nah, ketika ujian dan cobaan, takdir yang menurut versi kita itu saya tidak ingin gitu ya. Saya inginnya kan versinya kan sesuai dengan syahwat yang enak begini. Tapi kan kenyataannya Allah berikan itu pada kita. Iya benar. Nah, ketika kita mampu menyandarkan, menafikan, mengangkat kesedihan kita, ketraumahan kita masa lalu, kelelahan kita, rutinitas kita kadang-kadang menjemukan, boring ya. Ada masalah, itu ada itu Kak Zoma di dalam diri kita saja. Atau kegelisahan, kekhawatiran untuk masa depan yang tahu kan hanya Allah ya. Lalu kemudian itu kita nafikan, kita angkat. Kita angkat dari diri kita, lalu kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, semua aku sandarkan kepadamu. Karena pada hakikatnya engkau dari sejak aku mati, sejak aku belum ada, dunia belum ada, sudah ada catatanku ini. Sadifa Zoma sudah ada, tahun sekian terjadi ini, sudah ada. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, sebenarnya kita bukan mengadu karena Allah nggak tahu. Iya Bun, ada yang bilang kayak, buat apa berdoa beribadah kalau toh akhirnya kita nanti mati semua atau meninggal semua gitu ya. Padahal intinya adalah tentang kebersandaran tadi ya. Iya, kebersandaran, dan syariat mengajarkan itu karena Allah tahu kita ini lemah. Ya kan? Ada momen-momen tertentu yang kita tidak kuasa terhadap diri kita. Yang kita harus terima itu. Tapi Allah suka menerima kepada kita yang diuji ketika kita tadi menyandarkan ikhlas.
Ini as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, aku mohon, aku redha terhadap keputusanmu, apapun itu. Sandarkan itu yang Allah suka dari manusia. Jadi kalau kita berdoa itu kita curhat untuk menguatkan diri kita gitu loh. Iya, Bun. Kita nggak curhat sama Allah juga. Nah, Allah udah tahu. Sampai ada mengatakan, iya. Udahlah engkau yang tahu ya Allah apa yang ku mau. Kan nggak begitu. Buktinya Rasulullah berbab-bab berhari-hari setiap hari itu doanya luar biasa Rasulullah. Apakah Rasulullah nggak tahu? Kalau yang tahu, tapi ingin memberikan dirinya kekuatan, dan Allah berikan kekuatan itu kepada kita. Iya. Seperti itu Kak Zoma. Jadi perempuan itu walaupun dia harus tenang di rumah, ya harus ditenangkan. Bagaimana ketenangan itu? Bagaimana dia di rumah, ketika ada di rumah, waktunya dipakai untuk hal yang bermanfaat. Untuk zikir, untuk sholat, selain bersih-bersih ya, selain nyuci-nyuci, untuk mendengarkan tausiah yang positif, untuk memperdalam ilmu, untuk ini supaya kita kuat. Jangan sampai boringnya, jenuhnya itu keterusan. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita jenuh, kita gelisah, kita boring, kita merasa kayaknya begini-begini aja, kan kosong itu. Tidak dapat apa-apa di hadapan Allah. Betul. Kita ingin terus anta maksudi waridhaka matlubi. Kita ingin terus aktivitas kita ini menyadari kehambaan kita di hadapan Allah, apapun bentuknya. Mau lelahkah, mau tuakah, mau mudahkah, mau capekkah, mau sakitkah, mau sembuhkah. Pokoknya saya hamba, masih diberi hidup sama Allah. Alhamdulillah. Orang lain juga ada yang sakit di rumah sakit ya, sembuh enggak, dicabut oleh Allah enggak, tinggal di alam kita. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, ini gambaran bahwa ternyata tugas, peran, dan fungsi yang kita fahami dari mulai rumah itu sangat berpengaruh terhadap peran-peran kita ketika kita harus menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Karena surganya dunia bukan kayak surga di akhirat. Tetap masih punya ujian dan cobaan untuk membuat kita ini layak diberikan plakat emas atau perunggu atau besi gitu kan dari situ sebenarnya ya. Iya Bunda. Gitu. Seperti itu Kak Zoma. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah Bunda. Dan tentu ini Bun, karena memang perjumpaan kali ini meskipun singkat ya Bun, ya sangat begitu banyak sekali nasihat yang bisa kita dapatkan dan insight baru serta motivasi dan penyemangat bagi para muslimah yang mendengarkan. Dan satu lagi Bunda, sebelum kita tutup, seperti biasa Bunda akan memberikan nasihat bagi para muslimah, baik seorang anak, seorang istri maupun seorang ibu. Bunda. Mitra Jaisi rahimakumullah. Hidup kita hari ini sesuatu yang tidak abadi, fana. Ketika Allah menciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada kita ini, sekarang ada masanya nanti kita pun kembali kepada ketiadaan, diambil oleh yang punya. Oleh sebab itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, ya kan? Nikmat berkeluarga, nikmat rizki yang Allah berikan dan tidak pernah henti-hentinya. Itu harus benar-benar kita fungsikan dengan terus bersyukur, menghamba, menyadari kehambaan kita bahwa kita harus berterima kasih kepada yang memberikan itu. Maka bentuk terima kasihnya adalah teruslah kita menjadi seorang anak, seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, atau mungkin seorang mantu ya, yang benar-benar bisa menjalankan peran dan tugas fungsinya yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Contoh-contoh Rasul, dari Rasul dan qudwah daripada istri-istri beliau dan sahabat-sahabiat beliau. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan arah. Karena banyak sekali ketika seseorang tidak lagi tahu peran dan fungsinya, ketika seseorang tidak lagi hatinya itu mendekat kepada Allah, tidak lagi menjadikan hatinya itu terikat kuat kepada Allah, maka apapun yang dia kerjakan akan tidak ada makna. Bagi kita tidak akan lagi ada semangat, tidak lagi ada harapan.
Tapi kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu itu semua Allah yang atur, semua Allah yang men-setting, sejatinya kita ini adalah wayang. Karena kata Allah, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, pada kamu sekalian, sesuatu yang terjadi itu bisa baik, bisa buruk, bisa senang, bisa susah, bisa sedih, itu asabah. Cuman kita selalu menganggap kalau musibah itu, asabaka itu adalah yang jelek-jelek aja. Kehilangan, miskin, bukan, sakit. Asabaka, segala sesuatu yang terjadi padamu dan terjadi pada bumi ini, itu jauh sebelum bumi diciptakan, jauh sebelum kita lahir, sudah ada di dalam catatan kitabnya Allah, Lauhul Mahfuz. Kita hari ini sedang menjalani sedang menjalani catatan itu. Ketika itu terjadi pada kita hari ini, kita sedang, oh ini memang catatannya sudah terjadi. Ketika itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, walaupun itu baik, kata Allah. Apa yang terjadi padamu, kamu sedih, kamu ini, kamu terpisah dan sebagainya, itu baik kata Allah untuk kita. Maka tetaplah kita bersabar. Fasbir sabran jamila, bersabarlah kamu wahai manusia, kata Allah, dengan sabar yang indah, dengan sabar yang baik. Jadi kita bersabar. Bersabar juga adalah salah satu bentuk pakaian kita selain syukur. Tetap kita menjadi orang-orang yang ikhlas menerimanya semuanya. Tapi kita berusaha agar takdir yang kelihatannya tidak enak buat kita menjadi takdir yang baik. Semakin dekat dengan Allah. Mitra Jaisi rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sampai kepada satu titik atau makam dengan pemahaman kita yang benar kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, lahirnya selalu Allah dalam dada kita, kemanapun kita menganggap sesuatu yang terjadi, baik yang sedih maupun yang susah, itu semua baik buat kita. Ya, benar. Ya, mau kita dikasih bahagia, mau kita dikasih susah, semua baik untuk kita menurut Allah. Maka kitalah yang bisa menggali begitu banyak hikmah dalam setiap kejadian. Tetaplah menjadi perempuan yang tahu menghamba dan sadar dirinya adalah makhluk, yang sadar bahwa dirinya adalah hamba, yang juga harus selalu datang ma'bud kepada ma'bud, harus datang kepada Allah yang khalik, dan harus menghamba kepada yang disembah, yaitu ma'bud Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inni as'aluka khasyyataka bil ghaibi wa syahada wa kalimatal haqqi bil ghadabi war ridha. Ya Allah, hamba memohon kepadamu khusyuk dalam keadaan hamba, takut kepadamu, merasa engkau hadir selalu dalam keadaan hamba sendiri maupun bersama, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya Allah, hamba memohon kata-kata yang baik dan benar dalam keadaan hamba marah maupun dalam keadaan hamba redha. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa baradal 'aishi ba'dal maut. Ya Allah, hamba juga mohon padamu seperti ini doa nabimu yang kami bacakan dan kami berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu redha terhadap ketetapanmu. Apapun hari ini yang sedang kami jalani, ya Allah, kuatkan kami, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wa baradal 'aishi ba'dal maut. Ya Allah, jadikanlah kehidupan yang baik setelah kematian, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikan kami seorang pribadi yang selalu bisa bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang telah Engkau berikan. Selalu bersabar dan bersyukur, baik dalam keadaan hadiah, kebahagiaan, maupun mungkin sesuatu yang menyedihkan bagi kami. Tapi kami yakin, ya Allah,
sesuatu itu, baik suka maupun duka itu baik untuk kami ya Allah. Engkaulah yang tahu kegaiban, Engkaulah yang tahu sesuatu yang datang nanti ke depan. Engkaulah yang maha tahu bagaimana kehidupan kami ke depan. Berikanlah kami apapun yang kurang dari kami, hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra JIC, alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita berdua di studio dan juga buat para mitra JIC rahimakumullah. Tetap semangat. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ilal liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sekali lagi terima kasih, jazakillah khairan Amin. Kasih ya Bunda. Sama-sama Kak Zoma. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali penyemangat dan motivasi bagi kita semua dalam pertemuan kali ini. Dan jangan lupa mitra JIC boleh nanti dibagikan tayangan ini kepada teman-teman, saudara, dan juga muslimah lainnya untuk mendapatkan manfaat dan penyemangat juga nasihat dari Bunda Fathia dalam program Teladan Muslimah. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi mitra JIC di tayangan atau sesi berikutnya program Teladan Muslimah bersama Bunda Fathia. Akhir kata, Zoma dan juga Bunda Fathia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.